Semangat pagi di hari Selasa 5 Januari 2021. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita merenungkan Sabda Suci dengan tema mengambil dari istilah Jawa, wong linuweh iku ambek welasan lan sugih pangapura. Jika ditranslate dalam bahasa Indonesia, orang yang mulia itu berbelas kasih dan mudah memaafkan. Anggota keluarga Allah, Yesus memberi pengajaran dan perintah kepada para murid dan pengikutnya untuk mengasihi musuh atau siapapun yang berbuat jahat dan memusuhi. Leksionari bacaan Injil hari ini memberikan catatan tentang ajaran dan perintah Yesus tersebut. Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 31 demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian kesaksian Lukas tentang ajaran dan perintah yang diberikan oleh Yesus kepada para murid dan pengikutnya. Anggota keluarga Allah memahami ajaran dan perintah Yesus yang demikian tadi tentulah tidak mudah. Apalagi jika kita harus melaksanakannya. Rasanya sungguh sangat berat dan menjadi sesuatu yang mustahil untuk bisa kita laksanakan. Masa sih kita harus mengasihi musuh? Bagaimana caranya aku bisa mengasihi orang yang kerjaannya setiap hari membenci aku? Jika setiap hari kerjaannya mengutuki aku, masa sih aku harus mendoakannya? Apa mungkin bisa? Telingaku saja masih panas dan memerah karena dicaci maki olehnya. Haruskah aku mendoakan dia yang mencaci aku? Pipiku yang sebelah saja masih memerah karena ditamparnya. Masa sih aku harus menyerahkan yang sebelah juga kepadanya? Anggota keluarga Allah, ajaran dan perintah Yesus yang demikian mungkin akan menjadi lebih mudah kita pahami jika kita juga belajar memahami ungkapan Jawa, wong linuweh iku ambek welasan lan sugih
pangapura. Orang yang mulia tentulah bersifat penyayang dan pemaaf kepada sesama. Sikap penyayang dan pemaaf merupakan salah satu sifat ilahi. Dan sifat ilahi ini diturunkan dan diberikan kepada setiap manusia sehingga disebut sebagai makhluk sempurna. Dengan rasa kasih sayang dan pemaaf membuat kehidupan lebih damai. Satu sama lain akan saling menghargai dan menghormati berdasarkan kasih sayang dan memaafkan. Lagi pula, bukankah setiap kita pengen disebut sebagai orang yang linwe? Bukankah setiap kita juga pengen menjadi orang yang disebut mulia di dalam kehidupan? Anggota keluarga Allah itu tadi pengertian tentang wong linuweh iku ambek welasan lan sugih pangapura dalam ungkapan pengajaran Jawa. Memang yang ditekankan adalah hidup yang penuh kasih sayang, memaafkan sebagai wujud orang telah merasakan kasih dari Allah, dari Tuhan sumber kehidupan. Bukankah sebagai anggota keluarga Allah kita menjadi manusia yang sebenarnya menuruni sifat Tuhan Allah? Tuhan Allah kita kenali, kita rasakan di dalam diri Yesus Kristus. Mari kita kenang, kita rasakan kembali karya kasih yang Allah lakukan di dalam diri Yesus Kristus. Dasar kedatangannya dalam diri Yesus Kristus ke tengah dunia adalah karena kasihnya kepada manusia. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa sebenarnya sudah menjadi sampah, tidak layak untuk dikasihi. Apalagi kita sadar Tuhan Allah punya otoritas mutlak pada seluruh ciptaannya termasuk manusia. Kalau Tuhan Allah berkenan, manusia yang hanya bagian dari ciptaannya tentu bisa dimusnahkan begitu saja dan diganti dengan ciptaan yang baru. Tetapi karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, menurut gambar dan rupa Allah sendiri, sehingga manusia menjadi makhluk yang sempurna, maka Tuhan Allah mengasihi manusia. Untuk itulah karya yang dilakukan oleh Yesus Kristus selalu dalam kerangka dan wujud kasih kepada manusia sebagai gambar dan rupa Allah sendiri. Dalam karya pelayanan Yesus, ketika ada yang sakit, yang ia lakukan adalah menyembuhkan. Ketika ada yang lumpuh, yang dilakukan Yesus membuat si lumpuh melompat dan berjalan kegirangan. Ketika ada yang buta, yang dilakukan Yesus adalah mencelikkan mata buta tadi. Ketika ada yang bisu, yang dilakukannya adalah membuka kunci mulut sehingga bisa berbicara. Ketika ada yang tuli, yang dilakukan Yesus adalah membuka telinga yang tertutup sehingga bisa mendengar. Ketika ada yang memusuhi, dia tidak pernah mendendam. Kalaupun dalam cerita Alkitab kita mengenal beberapa bagian dari para ahli Taurat, para Farisi, Saduki, kelompok pemimpin agama Yahudi
yang tidak suka dan memusuhi Yesus, berusaha untuk menyingkirkan dia, berusaha untuk membunuh Yesus, dia tidak pernah mendendam. Dia hanya menyingkir dan tidak berusaha untuk membalas. Bahkan ketika ada orang yang berdosa, dia mengampuninya. Seperti perempuan sundal yang diketahui berbuat dosa dan kemudian hendak diadili dengan rajam batu. Demikian Zakeus yang dianggap sebagai orang berdosa oleh orang banyak, Zakeus pun diampuni oleh Yesus Kristus. Maka pada awal bacaan kita, Yesus bersabda di dalam ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, dan selanjutnya. Itu berarti kita yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup, Yesus adalah juru selamat, harus mendengarkan dia. Bukankah orang yang mau mendengarkan omongan seseorang itu orang yang mempercayai siapa yang ngomong? Mendengarkan adalah suatu aktivitas dengan kesengajaan dan kesungguhan untuk memperhatikan dan kemudian mewujudkan apa yang dikatakan oleh yang didengarkan tadi. Karena itulah sebenarnya sifat turunan yang diberikan Tuhan Allah sudah ada di dalam hidup kita, dan itu juga sudah diperbaharui di dalam diri Yesus Kristus. Bukankah kita menjadi anggota keluarga Allah yang notabene adalah orang yang percaya pada karya kasih Tuhan Allah yang dilakukan di dalam diri Yesus Kristus? Selayaknya sifat kasih yang diturunkan kepada kita itu kita wujudkan secara nyata, agar banyak orang juga semakin mengenal karya kasih yang Allah lakukan di dalam Yesus. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah yang merasakan kasih penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sehingga juga memperhatikan perintah untuk mengasihi hari ini. Amin. Anggota keluarga Allah, sungguh indah penerangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika memberikan perintah, ajaran untuk mengasihi siapapun, termasuk orang-orang yang tidak suka dan membenci dalam hidup kita. Bagaikan bintang yang bersinar pada malam hari, sangat indah dan itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mari kita tanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Pasaman Kristen BMGJ 215, baitnya yang pertama dan kedua, Cahyeng Endah. Cahyeng ratri kang nyunari jagat raya,
harta, puji kunjuk yang motresna kang melasi manungsa lepataken sing bebentuk asung tentrem rahayu manungsa sayogya derek muji yang suci langgeng ing salaminya langgeng ing salaminya. Kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami diingatkan bagaimana menjadi anggota keluarga Allah. Kami menuruni sifat kasih yang telah Engkau wujudkan di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup yang telah berkarya untuk mewujudkan kasih. Bahkan bukan hanya kasih kepada teman, sesama, saudara, orang yang sepaham, namun juga Yesus mewujudkan kasih kepada musuh, kepada orang-orang yang memusuhi dan hendak mencelakakan dirinya. Sebagai anggota keluarga Allah, kami menuruni sifat itu dan kami mempunyai tugas tidak hanya mendengarkan pengajaran dan perintah Yesus, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan nyata. Engkau menolong kami dalam aktivitas kerja kami hari ini, sehingga apapun boleh kami dasari dengan kasih yang sejati. Kami menyerahkan anggota keluarga Allah yang dalam kelemahan ragawi, sakit penyakit dirasakan, baik sakit penyakit sesaat, sakit penyakit menaun, sakit penyakit dampak COVID, dan semua yang terjadi. Biarlah kasih kuasa-Mu nyata bagi hidup kami. Biarlah ketika kami merasakan kasih-Mu, kami benar-benar juga mewujudkan kasih secara nyata kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Menyerahkan anak-anak di dalam suasana pandemi dengan suasana proses pendidikan dan pelajaran jarak jauh, biarlah kasih-Mu juga nyata bagi kehidupan anak-anak kami. Belajar mengenal kasih-Mu dan belajar mewujudkan kasih-Mu secara nyata, itu juga dilakukan oleh anak-anak melalui orang tua yang meneladankan bagi semuanya. Sekarang juga menyerahkan usia produktif dalam setiap aktivitas kerja, dengan segala kondisi tetap mendasari hidup dengan kasih yang telah Engkau berikan di dalam Yesus Kristus. Kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, menyerahkan wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam kondisi apapun, kebijaksanaan tetap kami mohon daripada Tuhan. Kelompok-kelompok yang ada di bumi pertiwi ini dengan berbagai perbedaan, biarlah kasih-Mu yang ada menjadi tali pengikat untuk kebaikan, sehingga bersama-sama dengan masyarakat juga bahu-membahu menggapai damai sejahtera yang Engkau berikan. Para medis dalam aktivitas kerja menjadi garda paling depan suasana pandemi, kasih-Mu juga nyata bagi kehidupan mereka. Gereja-gereja Tuhan membangun diri untuk semakin taat, semakin mewujudkan kasih yang Tuhan berikan juga nyata di dalam kehidupan, karena Engkau menguasai gereja Tuhan. Itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam Kristus Yesus yang telah berkarya mengasihi, kami berdoa dan mengaturkan permohonan hari ini. Amin. Sekarang melanjutkan kehidupan, mewujudkan ajaran dan perintah Yesus untuk mengasihi siapapun, karena itu sudah ada di dalam sifat yang kita turuni di dalam hidup sebagai anggota keluarga Allah, dengan membawa berkat yang diperintahkan Tuhan melalui Musa.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.